Mbak Devi posting di WA-nya atau di Instagramnya, bilang aku itu tunangan Mbak. Lu pakai skincare gua punya sabun cuci muka. Ini sabun cuci muka, kalau lu pakai 1 kali aja cuci muka, itu aib 1 RT bisa hilang. Coba, itu kan paketannya ada sabun, ada krim malam, krim pagi. Ini krim malamnya. Kalau lu pakai 1 oles aja di pipi, lu olesin kalau mau tidur, itu paginya jempol kaki lu mendadak semok. Lihat betapa bagusnya nih. Lu coba, lu kemarin nanam pohon lu, lidah buaya lu tanam, lidahnya pada sariawan. Ya Allah, Bang. Itu pohonan apa kualat gosip? Pakai sariawan segala lidah buaya. Aku tuh sekarang suka ini, Mbak. Kalau di chat kamu tuh suka bingung aku. Kenapa? Karena kan notifnya di handphone tapi getarannya di hati. Kalau di chat kamu tuh suka bingung aku. Kenapa? Karena kan notifnya di handphone tapi getarannya di hati. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, selamat datang kembali di acara segmen Prank Taksi Online Sholawat yang selalu kalian tunggu-tunggu setiap minggunya, yang walaupun bulan-bulan kemarin tersendat-sendat karena banyaknya acara-acara tablik akbar di panggung, dan alhamdulillah bulan ini sudah mulai agak padat ya ininya bikin pranknya ya. Jadi menghibur di YouTube juga harus aku lakukan selain pada menghibur di panggung. Lalu aku siapa yang menghibur? Kalau aku menghibur kalian mulu. Oke teman-teman semua, sebelumnya aku mau mendoakan kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan-bulan ini cuacanya ekstrim sekali ya. Jadi banyak hujan badai, ada angin-angin puyuh kecil gitu ya. Sampai di rumah aku kemarin pohon-pohonnya pada rubuh, guys. Aduh, anginnya kencang banget. Terus ada kolam renang itu sampai meluap penuh. Ya, ini sangat menakutkan sekali. Kita hanya bisa berharap dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kasih kita keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Ada beberapa teman-teman yang nanya ke aku kemarin, selain daripada keluhan-keluhan masalah utang dan masalah kehidupan yang tidak kunjung sukses, ada juga yang nanya tentang Nusaldi, kalau kita sedang ulang tahun ini sebaiknya apa yang kita lakukan, dan apa hal yang bisa membuat usia ulang tahun kita itu menjadi usia yang berkah. Sebagaimana sunnah dari para salafus saleh dan sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa kalau datang waktu maulidnya atau waktu hari kelahirannya, ini para salafus saleh biasa bersedekah. Sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dalam sedekah. Dikatakan Rasulullah SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, bahkan ajwadu bil khair min rihil mursalah. Sifat kedermawanan Nabi SAW lebih dermawan daripada banyaknya angin yang berhembus. Wow, Masya Allah. Sampai sahabat itu kalau datang kepada Nabi SAW, dia datang nggak bawa harta, tapi pulang bawa harta yang banyak. Ditanya, kamu dari mana? Idza yu'ti la yashal fakr. Aku datang dari orang yang kalau sudah memberi dia nggak takut miskin lagi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini sifatnya Rasulullah, sangat dermawan. Bahkan beliau itu nggak takut pada kemiskinan. Sampai ada doa yang mungkin kita nggak bakal amalin seumur hidup kita, doa seperti ini. Doa dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin, kata Rasulullah, dan kumpulkan aku nanti bersama dengan orang-orang miskin. Kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mencintai orang-orang miskin, sampai
beliau pengen dibangkitkan nanti, dikumpulkannya bersama dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena banyak orang-orang miskin yang selamat daripada hisab hartanya, daripada hisab ibadahnya. Nah ini penting bagi kita untuk tidak terlalu memberi kesayangan kepada harta-harta dunia dan menginvestasikan harta-harta tersebut ke harta akhirat yang nanti kita nikmati setelah kita wafat nanti. Yang kedua, selain daripada sedekah, Nabi SAW mencontohkan kita untuk berpuasa di hari kelahiran kita. Sebagaimana kita tahu ada puasa Senin Kamis. Nah yang Seninnya ini sejarahnya adalah ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa hari Senin? Kata Nabi Muhammad, ada yaumu wulidtu, itu adalah hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memperingati maulid kelahirannya beliau SAW dengan cara berpuasa. Nah ini patut kita contoh sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Kalau puasanya Selasa, boleh puasa hari Selasa. Kalau lahirnya Selasa, boleh puasanya Selasa. Kalau lahirnya Rabu, boleh puasa hari Rabu. Boleh dipuasa di semua hari, nggak apa-apa. Baik dilakukan. Tapi kalau puasanya jatuh di hari Jumat, bagusnya dibarengkan dengan hari lainnya. Contoh, kalau mau puasa Jumat, barengin didahulukan dengan Kamis atau Sabtunya puasa lagi gitu. Jadi tidak mengkhususkan hari Jumatnya aja. Ada lagi ya, memperbanyak zikir-zikir supaya usianya semakin berkah dan semakin bermanfaat gitu ya. Mungkin itu aja. Buat teman-teman, aku ngingetin lagi kalau kalian mau punya merchandise, punya topi trompa, peci, baju koko, parfum dan lain sebagainya, merchandise dari store aku, kalian bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah dan bisa follow Instagram juga di nomor Instagram yang ada di bawah. Dan juga kalau kalian yang mau ngundang aku ke acara, dan ini bisa memudahkan kita untuk saling silaturahim, kita langsung aja ke video pranknya. Cus. Hari ini tuh agak susah ya dapetin talent-talent yang cantik-cantik, itu susah. Ya sambil nunggu, kita bacakan satu ayat Quran yang lagi viral dengan lagu Nahwan yang viral-viral nih di TikTok. Banyak yang minta soalnya, aku Soli bacain Quran dong di YouTube gitu, jangan sholawat terus. Ya aku jujur kurang pede guys baca Quran, karena baca Quran itu harus butuh pendidikan yang sangat tinggi untuk memaksimalkan ketartilan bacaan Quran itu. Takutnya aku ada yang salah 1-2, wah itu gawat guys. Ya, aku coba ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Itu satu nafas, jadi berat sekali. A few moments later. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya. Kita berharap mudah-mudahan orangnya cantik dan enak diajak ngobrol. Nah ini orangnya udah datang guys. Kita langsung jemput aja guys. Mbak Devia, iya silakan Mbak. Bisa ya? Iya lupa. Ini tadi ada penumpang aku Mbak, kursinya rusak karena dia bawa ini velg delman. Mbak di depan dulu oke? Ini agak susah diangkat ya tadi. Depan dulu Mbak. Silakan Mbak. Lu ini maaf nih jadi di depan. Sama ini di taksi online aku biasanya aku ngajak penumpang aku buat baca doa dulu Mbak. Jadi nanti ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalannya selamat dan lancar ya Pak. Sama ini kalau di taksi online aku Mbak ada fasilitas bayarnya gratis. Ini kan lumayan jauh ya. Gratis? Iya ada gratisnya. Ini kan sekitar berapa nih? 143.000. Ini bisa gratis tapi ada challenge-nya. Apa tuh? Challenge itu ada 2 pilihan. Yang pertama, selama perjalanan nanti Mbak
Mbak Devi pakai kerudung selama perjalanan aja. Atau ini yang gampang juga. Atau nanti kita selfie, lalu aku minta Mbak Devi posting di WA-nya atau di Instagramnya, bilang aku itu tunangan Mbak. Berat sekali. Jadi mau pilih yang mana nih? Gratis Mbak, lumayan 100 mobil. Ya, oh ini pakai kerudung aja. Pakai kerudung. Nah, kebetulan aku udah bawa kerudung ini. Jadi khusus buat teman-teman yang nggak pakai kerudung, aku bawain kerudungnya. Dipakai nggak apa-apa. Oke. Sama di mobil aja kok. Oh iya. Yang mau seumur hidup juga nggak apa-apa nanti terusin. Silakan aku tunggu. A few moments later. Alhamdulillah, Masya Allah, berubah drastis ini. Jadi Ustazah Devi. Sama ini Mbak, kita pakai seatbelt dulu. Oh iya. Takut kalau udah cantik itu takut diambil orang, jadi harus diikat. Saya biasanya di depan kalau ada polisi gitu, kalau ada razia orang cantik, terlalu cantik gini juga kena. Itu jalan Mbak ya? Iya. Bismillah. Oke. Tuh. Sinyal aku kok kayak hilang-hilang. Sinyal kamu aman nggak Mbak? Aman. Ini kayak, kamu pakai kartu apa? Oh pakai kartu Telkomsel. Oh, Telkomsel. Pantesan aku Indosat nih kayaknya gangguan deh dari pagi, masalah terus aku. Aduh. Beda sih kartunya kita ya. Kamu kayak lancar-lancar aja soalnya dari tadi. Posting-posting. Nggak apa-apa lah, beda kartu perdana, yang penting nanti kita satu kartu keluarga, Mbak. Nggak apa-apa lah, beda kartu perdana, yang penting nanti kita satu kartu keluarga, Mbak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Oh tenang. Mbak Devi tadi ngechat di aplikasi ya? Iya. Nggak kebaca aku. Makanya aku tadi salah berhenti di titiknya. Lama nggak sih nungguin? Lumayan lama. Belum disemutin kan nih? Kemanisan kamu? Nggak disemutin. Itu kok susah. Aku tuh sekarang suka ini Mbak. Kalau di chat kamu tuh suka bingung aku. Kenapa? Karena kan notifnya di handphone tapi getarannya di hati. Kalau di chat kamu tuh suka bingung aku. Kenapa? Karena kan notifnya di handphone tapi getarannya di hati. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak siapa namanya? Lupa. Devi. Mbak Devi. Lupa emang kalau belum ijab kabul gini lupa. Aku mau minta izin ngangkat telepon ya. Sebentar, ini abang aku nelfon. Biasa kalau aku lagi di jalan suka nelfon. Mbak Devi jangan kangen ya. Biasanya ada yang suka kangen tinggal telepon. Bentar ya Mbak ya. Halo, assalamualaikum. Abang, lagi di mana bang? Dokter hewan. Ngapain? Segala ke dokter hewan. Nyunatin kadal burik. Kadal burik segala-gala disunatin aja. Kadal burik ngapain disunatin bang? Enggak sekalian lu ngadopsi capung cebok lu. Cenah-cenah aja binatang aneh-aneh. Macam tak betul je budak ni. Iya. Lagian lu bang, lu umur udah tua, lu umur udah 40 tahun. Masa lu masih ngelakuin hal-hal yang kagak berguna model begitu bang? Iya, umur 40 tahun mah nih lu banyak-banyak diem di masjid. Iya, sholat jamaah, banyak-banyak ke majelis taklim. Jangan ini mah lu umur 40 tahun, anak tetangga lu cebokin. Sapu kusut lu rebon. Astagfirullahaladzim. Lu kagak sekalian lu beli roti, lu pakai selainya, pakai lem Aibon. Sekalian mampus lu bang. Oh sih. Lagian nih bang, iya bang, gue mau nawarin lu ini produk skincare nih. Gue nih ada bisnis biasa jualin skincare.
Biasanya buat cewek-cewek, tapi gue mau jualin buat lu nih. Karena kalau gue lihat ini muka lu nih kan udah kusut banget bang. Itu lu lihat deh, muka lu udah kayak tenda hajatan gitu, kusut banget ya Allah. Udah hidung lu lihat ngaca sono, udah kayak amandel Firaun. Bener-bener bang, dirawat. Gue bilang juga muka tuh ya Allah. Bang, nih hidup tuh ya, kalau kita dikasih tubuh sama Allah itu harus disyukuri, harus dirawat. Apalagi muka lu banyak-banyak pakai skincare nih biar mulus. Lu pakai produk gua nih, skincare gua. Iya. Nih, lu pakai skincare gua punya sabun cuci muka. Ini sabun cuci muka, kalau lu pakai 1 kali aja cuci muka, itu aib 1 RT bisa hilang. Coba, nggak sakti gimana? Pakai ini skincare gue. Belum lagi nih bang, itu kan paketannya ada sabun, ada krim malam, krim pagi. Ini krim malamnya, krim malamnya. Kalau lu pakai 1 oles aja di pipi, lu olesin kalau mau tidur, itu paginya jempol kaki lu mendadak semok. Lihat betapa bagusnya ini produk bang. Bang, ini kapan-kapan gue mau ngajak kita jalan-jalan bareng nih. Ini kita udah lama nih kagak jalan-jalan bareng. Padahal kita adek kakak nih, rumah dekat nggak pernah jalan-jalan. Terakhir tuh dulu waktu gue ngajak lu jalan-jalan ke Bandung. Iya. Terus kita nginep di hotel kan. Waktu itu lu nyalain AC pakai korek api. Lah bagus, ngebul segedung abang dogol banget lu emang bang. Ampun dah. Lagian bang nih, lu hidup, aduh gimana mau bener lu, tobat lu. Iya, ini orang-orang mah ya punya duit pada sedekah ke masjid, ke yatim piatu, panti jompo, duafa, pada sedekahin duitnya. Lah lu umur udah 40, minjem duit di kotak amal. Durhaka lu juga bikin RT, mampus. Macem apa? Lu gimana mau berkah bang hidup? Ya Allah, ini gue nasihatin sebagai adik nih ke kakaknya. Nih kalau orang hidupnya nggak berkah itu kelihatan dari dia nanam pohon. Nanam pohon pasti susah tumbuhnya, karena hidupnya nggak berkah. Lu coba, lu kemarin nanam pohon lu, lidah buaya lu tanam, lidahnya pada sariawan. Ya Allah bang, itu pohonan apa kualat gosip? Pakai sariawan segala lidah buaya. Ini gue lihat-lihat nih, makin kesini otak lu makin kagak bener bang. Ini kalau kata orang dulu nih, orang tua zaman dulu, kalau kita otaknya lagi pusing, itu kita terapi. Ini gue mau nawarin lu kan lagi segle nih otaknya nih. Gue mau nawarin lu terapi keramas di air terjun. Mantap ini bang. Selain pusing-pusing bisa hilang, itu kadang nyawa bisa copot. Cobain bang, bener kayak gitu bang. Bener, cobain aja. Saya nih. Udah bang, hidup mah yang bener-bener aja. Hidup jangan sok jual mahal. Iya, lu lihat nih, lu ngaca nih. Lu ngaca nih potongan hidung lu nih, udah kayak tumor Abu Jahal. Lihat. Udah kayak ada bagus-bagusnya abang. Lu lihat tuh contoh gua. Contoh gua nih, udah soleh, udah ganteng dari lahir gua. Bener, gua tiap mau ngelamar cewek nih, ada diskonnya. Gimana kagak ampun gua. Bang, udah dulu ya. Wah ini telepon kelamaan gua. Dari tadi telepon mulu. Gua masih di jalan soalnya. Pakai mobil gak enak teleponan. Iya, nanti sambung-sambung telepon lagi ya. Iya, gua mau nganter ini. Bini Pak Camat mau nyabut susuk ini. Iya udah, ayo bang. Assalamualaikum. Mbak, maaf lama ini teleponan nih. Tadi abang aku biasa pak curhat-curhat biasa mbak, masalah ini, masalah kehidupan dia. Dia kalau curhat mbak kadang 1 kali 24 meter. 24 jam maksudnya. Harusnya mbak benerin tadi. Mbak tapi apa, kelamaan gak aku teleponan? Enggak ya? Dan biasanya penumpang aku biasanya kalau kayak gitu di tengah telepon pada kangen. Mbak udah kangen. Kangen. Biasanya ke bawah mimpi kadang gitu. Serem ya. Sama ini mbak, aku kalau di taksi online itu suka ngehibur penumpang aku dengan 1-2 lagu gitu. Jadi aku ini kan sebenarnya basicnya penyanyi. Jadi dulu tuh aku pernah ikut lomba cabut susuk perjaka. Jadi itu lomba bagus, bikin suara bagus.
Ini nanti aku mau nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Ini Mbak nikmati aja. Ini biasanya lagu-lagu golden memory card nih. Ya, ada itu ya. Nah, aku mau nyanyiin 1-2 lagu nggak apa-apa Mbak? Gak apa-apa mas, terserah. Ini tuh lagu kenangan aku sama mantan aku dulu Mbak. Jadi aku kalau nyanyi ini tuh benar-benar dari hati Bang. Nah, jadi Mbak, nanti dinikmati aja ya. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Kayak hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Asyik. Ya Allah, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah. Nangis nggak apa-apa nangis. Diriku Mbak, sama-sama. Ayo nyanyi Mbak. Ayo, pakai hati, pakai. Pakai pakai variasi gitu. Mbak. Nggak hafal ya lagu gitu. Nggak hafal lagu. Pantesan. Biasanya kalau yang hafal langsung ikut nyanyi karena apa? Kepancing sama suara aku tadi kan bagus banget kan. Sama ini tadi apa? Steman gitarnya agak kurang pas Mbak. Jadi kayak karakter vokal aku tuh nggak keluar semua tadi gitu. Sama kata teman-teman aku gini, aku tuh sebenarnya nggak cocok nyanyi lagu-lagu selain lagu-lagu Arab. Kalau Mbak lihat kan hidung-hidung aku ini udah kayak tutup botol balsem gitu kan. Jadi mancungnya tuh mancung estetik gitu. Jadi kata teman-teman aku tuh aku nggak cocok nyanyi lagu-lagu selain lagu Arab. Aku mau nyanyi lagu Arab apa? Nggak apa ya? Ini wah ini udah dijamin karena hidung aku ini udah setelannya setelan Arab banget. Jadi kalau tadi kan kurang pas karena karena aku emang nggak cocok apa nyanyi lagu-lagu selain lagu Arab. Aku lagu Arab apa ya? Rabbi khalaq Taha min nur fihi tiram fihi tiram nadahu bil ya mukhtar أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه ترام فيه ترام ناداه باليا مختار أنت
amin, antal amin. In unta tarda bil hur yawm الزحام يوم الزحام إن رمت ترضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه ترام فيه ترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين صلى الله على محمد الحمد لله. Kenapa mbak? Beda aja. Beda. Ini mungkin efek kacamata dilepas nih. Iya. Emang kalau Baru ya? tergantung hidung mbak. Iya. Jadi kalau hidungnya mancung-mancung ke Arab itu nyanyi Arab bagus. Enggak ngaruh juga sih. Mbak Devi, mau nanya dong, kenapa lebih milih naik mobil timbang naik motor? Ya karena kalau naik mobil nggak hujanan, nggak kepanasan, ya nggak sih, nyaman aja. Iya sini siang panas banget ya. Iya panas banget. Tapi bener nggak sih mbak, kalau kita tadi naik motor nih, misalkan aku motor online gitu ya, itu kemungkinan kita tuh bisa kena tilang nanti. Kan mas bawa surat-suratnya bawa lengkap. Iya walaupun bawa surat-surat tetap bisa kena tilang. Masih gitu Karena kita kan bertiga. bertiga. Sama siapa? Ya aku di depan, Ya, kamu di belakang aku kan. ya. Cinta kita ada di tengah. Cinta kita ada di tengah. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Belakangan ini tuh Karawang tuh cuacanya ekstrim ya. Begini nih panas nih. Nanti sore bisa hujan. Di tempat mbak gimana? Sama aja. Sama aja. Ada nggak sih sampai pohon-pohon pada ini? Pada rubuh-rubuh gitu? Enggak juga sih, Nggak juga. paling angin gitu. Angin ya. Kalau kemarin di deket KCP tuh mall yang tadi lewat, Oh iya? itu ada pohon sampai keangkat mbak, pindah ke apa, jaraknya pindah 10 meteran tuh kena angin gitu. Tuh nggak tahu Saking angin kencengnya gitu. saking kencengnya. Jadi tuh kayak mau kemana-mana takut kan nih. Iya ngeri sih ya. Ini hujan-hujan begini nih, kalau aku lihat kayak kamu, Kayak aku. bikin aku nggak pengen kemana-mana. Bikin aku nggak pengen kemana-mana. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Devi, ini sebelumnya aku mau minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi dari awal tadi Mbak Devi masuk pintu belakang ya, terus aku bilang kan kursinya rusak, ada yang bawa velg delman. Itu bingung nggak sih? Bingung banget sih, nggak masuk akal
Akhirnya duduk di depan, aku ajak baca doa ya. Mungkin baru kali ini ada Kali ini saya naik. taksi online yang baca doa ya. Terus tadi aku gombal-gombalin, terus ada teleponan aneh juga sama abang aku ya. Pasti dari tadi udah ngetawain aku ya. Dia udah bikin orang kenapa? Itu sebenarnya Mbak, aku mau minta maaf dari tadi Mbak Devi itu lagi aku kerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Nah kalau Mbak lihat di sini ada kamera nih. Lihat tuh. Iya, satu di sini, satu di sana. Jadi dari tadi kegiatan kita ini direkam sama kedua kamera ini. Nah sebelumnya aku mau minta izin nih, boleh nggak sih kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTubeku, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sama aku mau nanya dong kesan-kesannya gimana tuh dari awal masuk sampai sekarang? Dari awal masuk kayak udah aneh aja gitu, bingung. Ada bingungnya. Tiba-tiba masuk, pas mau masuk di belakang ya kursinya tiba-tiba dengan apa tadi delman. Ketiban pelek delman. Iya, udah aneh banget sih sumpah. Gimana masuknya? Masuknya, wah ini orang kenapa? Terus pas sini terus dege- dengan teleponan gitu udah Parah ya? parah. Caranya tuh kayak nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh. Nggak masuk akal sama sekali. Itu sebenarnya aku nggak nelfon tapi ya ngomong sendiri aja gitu. Ngaco ini. Kacau banget. Tapi sempat ke bawah hati nggak sih Mbak? Jadi kayak aku gombal-gombal tadi. Nyampe nggak sih ke hati? Nggak tahu ya. Kalau nyampe kita terusin aja. Sekali. Bismillah kobil tuh. Sama ini aku mau izin berhenti Mbak. Boleh, Sebenarnya ada yang mau aku omongin buat jenjang pernikahan kita nanti. Ceplosan. Ini aku berhenti dulu ya. Mau ngasih sesuatu nih buat mahar. Mahar lagi. Bentar ya Mbak ya. Nggak lama Mbak. Jadi sebetulnya gini Mbak, semua orang yang kena prank di channel YouTube aku pada dasarnya bayar taksi online gratis. Jadi tadi aku challenge gini cuma pengen cuma pengen melihat Mbak Devi itu dalam bentuk yang lebih wow aja gitu. Tapi ini lebih jadi istimewa banget tuh. Jadi kecantikannya tuh mungkin nambah sekitar 200% gitu. Oh ini aku ada bingkisan Mbak. Jadi ini bingkisan tapi ini bukan prank ya. Ini bukan ya? bukan. Ini Asli. diterima. Iya. Jangan dilihat isinya tapi lihat aja ketulusan aku ngasih bingkisan ini sebagai rasa terima kasih. Iya. Mbak Devinya sudah nggak marah-marah di prank. Biasanya ada yang marah-marah Oh, juga. ada yang marah-marah. Mbak Devi ini sudah cantik, baik, ya cocok buat jadi ibu dari anak-anak aku. Ini aku juga mau minta Instagramnya Mbak. Boleh. Kalau minta hatinya kan terlalu cepat jadi minta Instagram. Ya, Nama Instagramnya Iya, AL. D-nya pakai H nggak Devi? Iya, pakai H ya. DH gitu ya. Devia AL. Oh ini ya, DVAL. Ini Mbak ya. Ya, Iya, ya aku follow. Ayo teman-teman nanti follow yang ini ya. follow ya. Jangan yang lain karena yang lain Jangan yang lain. nggak ada tempat di hati aku lagi sebenarnya. Ini aku follow nanti minta di love back. Kita langsung jalan lagi Mbak ya. Oke, terima kasih. Iya. Mbak Devi, ini karena sebentar lagi mau sampai ya. Ini aku mau minta maaf sebelumnya dan ucapin terima kasih. Iya, Karena sama-sama. Mas. alhamdulillah ini nggak marah-marah di prank ya. Dan kemudian nanti bisa sambung-sambung di DM Instagram ya. Boleh. Kali aku bisa jadi menantu mama. Ke situ sih. Ke situ. Iya, boleh. Ini nanti berhentinya di mana? Di depan aja ya. Di Mas? depan. Yang ini apa? Flyover. Iya. Oke, flyover. Oke. Makasih banyak Mbak Devi. Iya, Mas. Hati-hati di jalan iya. Tapi ini kerudungnya? Buat Mbak aja dibawa. Oh, Itu buat hadiah saya. dari aku. Jadi sepaket semuanya. Oh, sepaket. Oke, terima kasih Iya. banyak. Makasih Terima banyak. ya. Iya, hati-hati Mbak. Iya. Kabar-kabar nanti ya. Ya. Dibawa semua kenangan-kenangan. Kenangan mah dibuang aja. Mas. Mana sih? Yes. Jangan dibawa. Terima kasih, Iya, Mas. mari Mbak. Iya. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Devi ya. Devi apa Devi ya? Mbak Devi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Baik dari nasihat-nasihat di awal ataupun kalian dengerin sholawat. Insya Allah mudah-mudahan video ini manfaat dan bisa menciarkan sholawat secara milenial ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa ditonton video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.